hanya 6 juta rupiah saja sudah dapat Xiaomi 12. Ya, di harga segitu kita udah bisa ngedapetin sebuah HP flagship berdesain keren. Chipsetnya kenceng, kameranya cakep, plus bejibun fitur-fitur lainnya yang biasanya hanya ada di HP sekelas flagship seperti di Xiaomi 12 ini. Sebenarnya sih yang bikin saya suka sama HP ini, desain layarnya itu loh yang melengkung. Ya, saya cukup sering ngedengar komentar negatif soal layar dengan desain begini. Tapi kalau udah nyobain sendiri pasti akan ngerasa lebih pede karena kelihatan beda dengan yang lain. Apalagi Xiaomi nggak pernah nanggung dalam menyematkan berbagai teknologi ke layarnya ini. Seperti salah satunya panel AMOLED beresolusi Full HD+, punya refresh rate 120Hz, serta mendukung konten dengan tampilan SDR+, juga Dolby Vision. Meski layarnya nggak flat, tapi sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari aman kok. Karena bagian samping layarnya ini bisa diatur tingkat sensitivitasnya. Untuk bagian belakang juga nggak kalah cakep, bodi kaca dengan frame aluminium, dan menurut saya desain kamera belakangnya lebih kelihatan keren loh dibandingkan dengan yang ada di Xiaomi 13. Semuanya terkesan sangat premium dan mewah, bodinya juga berasa slim dan kompak karena ukuran layarnya yang lebih kecil nih dibandingkan kebanyakan smartphone yang rata-rata layarnya berukuran 6,5 inch ke atas. HP ini juga udah pakai versi terbarunya MIUI, yaitu MIUI 14 berbasis Android 13. Dan berkat spek hardware-nya yang tinggi, experience user interface MIUI-nya ini berasa enak banget nih. Refresh rate 120Hz-nya bener-bener sangat memanjakan mata, nggak ada sedikit pun lag atau stuttering di efek animasi maupun saat sedang scrolling-scrolling di berbagai aplikasi. Refresh rate-nya juga adaptif, yang artinya bisa menyesuaikan turun ke 60Hz kalau layar lagi dalam kondisi statis dan pastinya akan sangat berpengaruh ya dengan penggunaan baterai. Tapi di skenario tertentu fitur ini nggak akan berfungsi. Sebagai contohnya YouTube, yang mana saat menggunakan aplikasi ini refresh rate layarnya akan tetap di 60Hz. Nah, untuk ketahanan baterai ini dengan kapasitas 4500 mAh, saya bisa pakai seharian buat sosmed aja. SOT rata-rata antara 4 sampai dengan 5 jam. Hasilnya mungkin nggak begitu impresif ya, karena pengaruh SoC Snapdragon 8 Gen 1-nya yang memang terkenal kurang begitu efisien dalam segi konsumsi daya. Tapi sebenarnya nggak begitu jadi persoalan sih, karena chargingnya juga cepat. Sekitar 40 menitan udah penuh menggunakan charger 67 watt bawaannya. Untuk beberapa fitur lain seperti fingerprint under display-nya udah cepet. Terus speaker stereonya sih menurut saya biasa aja meskipun punya label Harman Kardon. Dan kemudian untuk SIM card udah support dual SIM tanpa slot micro SD serta nggak punya jack audio, yang mana itu udah lumrah ya untuk HP-HP flagship zaman sekarang. Wireless charging juga udah disupport maksimum 50 watt. NFC juga ada, dan uniknya nih HP ini tetap punya fitur infrared blaster. Terus bagian kameranya nih, meskipun nggak punya lensa telefoto seperti yang ada di versi Pro-nya, jadi hanya ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Hasil jepretan terbaik tentunya hanya akan didapatkan dari sensor Sony IMX766 yang ada di kamera utamanya. Ultrawide-nya juga bagus sih, meskipun kadang-kadang warnanya nggak konsisten. Untuk video, kamera depannya cuma mampu merekam maksimum di 1080p 60 fps. Hasilnya cukup stabil meskipun saya berharap sih bisa merekam di resolusi yang lebih tinggi lagi. Nah, untungnya untuk kamera utama lebih spesial karena bisa ngerekam di resolusi 8K 24fps. Tapi dari kebanyakan kita mungkin nggak akan make ya. Buat saya pribadi yang penting bisa 4K 60fps dan stabil, itu aja udah bagus banget. Secara keseluruhan, Xiaomi 12 ini udah nyaris perfect. Mulai dari boot quality, spek, dan fitur yang mungkin sulit ya dicari tandingannya termasuk dari segi harga. So, kalau udah murah, kira-kira apa ya yang harus dimaklumi dari HP ini? Mungkin yang pertama dari segi software update. Sebenarnya sih Xiaomi cukup rajin, cuma untuk versi global atau Indonesianya ini, update-nya memang nggak serajin versi China-nya yang lebih diperhatikan. Terus berikutnya berhubungan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang sebenarnya buat saya sih oke-oke aja. Kalau semisal Anda adalah tipenya yang jarang ngegame, pastinya nggak akan terganggu dengan isu overheat yang biasanya cukup banyak dikeluhkan pemakai HP dengan seri Snapdragon 8 ini. Berasa anget pasti ada, meskipun cuma dipakai scrolling-scrolling sekitar setengah jaman.
Suhunya bisa terus naik ya sampai ke tahap kurang nyaman. Apalagi kalau dalam posisi menggunakan data seluler. Di situasi tertentu pun panasnya bisa aja ke-trigger, semisal pas dipakai buat main game atau ngerekam video dalam hitungan menit. Malah saya pernah kejadian nih, tiba-tiba HP ini berasa panas banget pas dikeluarin dari tas. Saya nggak begitu tahu pasti penyebabnya, mungkin ada proses yang jalan di background atau kebetulan lagi nggak dapet sinyal. Oke, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Worth it nggak HP ini untuk dibeli di tahun ini? Nah, silahkan komen pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.